Proses pemeliharaan ini dia bergantung pada tipe dari perangkat lunak yang ingin kita pelihara ya. Namun secara umum kita bisa memodelkan proses dari pemeliharaan. Jadi yang pertama-tama harus ada request dulu ya. Jadi ada request terhadap perubahan. Kemudian kita periksa apakah permintaan tersebut memiliki dampak yang signifikan atau memiliki dampak yang nyata ya. Jika ternyata dampaknya benar, signifikan, maka kita lanjutkan dengan perencanaan melakukan maintenance ya. Kita tentukan apakah maintenance-nya bersifat perfektif, adaptif, atau korektif ya. Kemudian setelah tahap perencanaan kita eksekusi ya, melalui change implementation. Kita eksekusi, kita lakukan perubahan. Setelah selesai kita rilis ya, kita rilis sistem yang telah dipelihara tadi menjadi sebuah sistem yang baru yang lebih baik dari sistem yang sebelumnya. Kemudian proses ini akan terus berulang ya, karena dari waktu ke waktu perubahan ini akan senantiasa terjadi, sehingga permintaan terhadap perubahan ini tidak bisa dihindari oleh kita ya, oleh perangkat lunak juga. Kemudian tantangan apa yang ada pada saat kita melakukan pemeliharaan? Jadi yang pertama adalah faktor-faktor ya, yang dia bisa mempengaruhi pemeliharaan. Jadi pada umumnya adalah kurangnya model ya, atau model yang tersedia ini tidak memenuhi ya, sehingga kita akan sulit dalam melakukan maintenance karena kita tidak memiliki gambaran yang abstrak terhadap sistem yang akan kita pelihara. Ini 73% ya. Kemudian dokumentasi yang kurang ya, ini sebesar 67,6%. Kemudian waktu yang kurang, ini sebesar 54%. Jadi ini adalah faktor-faktor yang bisa mempengaruhi maintenance. Kemudian faktor yang lainnya, jadi yang pertama di sini adalah kualitas dari aplikasi ya. Jika aplikasinya jelek ya, tentu saja dia butuh banyak perbaikan ya. Jika aplikasinya sudah bagus, maka perbaikan yang perlu dilakukan mungkin akan lebih ringan. Kemudian kualitas dari dokumentasi ya, apakah dokumentasinya baik atau kurang baik. Kemudian dari sisi sumber daya manusia, apakah terjadi rotasi atau tidak ya. Jadi misalkan terjadi perubahan antara pengembang dengan pemelihara, ini bisa jadi masalah ya. Jadi misalkan pengembangnya adalah si A, sedangkan pemeliharanya adalah si B, ini bisa jadi si B dia akan kesulitan ketika dia melanjutkan pekerjaan dari si A, apalagi jika model-model yang ditinggalkan oleh si A, kemudian dokumentasi yang ditinggalkan oleh si A, ini tidak memenuhi. Sehingga si B ini dia akan sangat kesulitan ya untuk memelihara aplikasi yang dihasilkan oleh si A. Kemudian faktor yang lain lagi adalah sumber daya manusia yang kurang ya. Kemudian gaya pemrograman yang berbeda sehingga menghasilkan konflik ya. Jadi ada tidak mengikuti coding standar tertentu ya. Jadi yang satunya dia memiliki style yang berbeda dengan yang lainnya. Ini bisa menghambat proses maintenance ya. Kemudian dokumentasi dan tools yang kurang, kemudian manajemen yang buruk, kemudian policy yang mungkin tidak jelas ya, atau aturan-aturan yang belum jelas dan belum ditegakkan dengan baik ya. Kemudian turnover ya, ini juga berkaitan dengan sumber daya manusia. Jadi terkait dengan team stability ya, apakah orangnya tetap atau orangnya berganti. Kemudian contractual responsibility, misalkan ketika project dijalankan ternyata tidak ada poin-poin yang menyatakan bahwa developer bertanggung jawab untuk memelihara ya. Jadi mungkin pada dokumen kontrak hanya menyatakan bahwa developer berkewajiban untuk membuat atau mengembangkan ya. Tetapi tidak ada kewajiban untuk maintenance ya. Ini kadang-kadang terjadi ya pada kontrak-kontrak yang menjebak ya. Dia bisa merugikan konsumen di sini ya. Karena pada saat proses maintenance, developer bisa
mengelak ya, dia bisa mengelak karena memang pada kontrak tidak disebutkan kewajiban untuk melakukan maintenance. Kemudian dari staff skills ya, mungkin dia masih belum berpengalaman atau memiliki kemampuan yang terbatas terhadap domain yang dia hadapi ya. Kemudian dari sisi aplikasinya atau dari sisi perangkat lunaknya, ini perangkat lunak yang sudah tua ya, yang sudah lama, keluaran lama, ini biasanya dia strukturnya sudah terdegradasi ya. Apalagi jika perangkat lunak itu sudah sering dilakukan maintenance ya. Jadi semakin sering dia dirawat ya, maka dia akan strukturnya akan terdegradasi, akan semakin sulit untuk dipahami dan untuk diubah ya. Jadi pada perangkat lunak kita sering mendengar istilah patch ya. Jadi ketika kita memperbaiki suatu perangkat lunak, biasanya kita menggunakan teknik patching. Nah, teknik patching ini dia bisa mengakibatkan perangkat lunak yang tadinya sudah bersih, yang arsitekturnya sudah bagus, karena kita patch untuk memperbaikinya, maka strukturnya menjadi terdegradasi ya. Jadi yang awalnya sangat bagus seperti ini, ketika sudah di patch, maka lama-lama dia akan menjadi jelek ya. Strukturnya menjadi kacau dan akan semakin sulit untuk dipelihara ya. Karena ketika sudah di fase maintenance, prioritas kita akan bergeser ya. Ketika misalkan kita mendapati suatu error, di mana error itu cukup krusial ya, cukup berbahaya jika tidak kita selesaikan, maka prioritas kita adalah bagaimana error tersebut sebisa mungkin dapat diperbaiki ya. Jadi yang menekan kita adalah waktu. Bagaimana error ini bisa diperbaiki tanpa kita mengabaikan bagaimana struktur dari programnya. Jadi yang penting dia bisa berjalan walaupun arsitekturnya menjadi kacau. Yang penting errornya bisa diselesaikan secepat mungkin. Karena tekanan waktu tersebut mengakibatkan struktur dari aplikasi kita menjadi terdegradasi ya. Aplikasi kita tidak lagi menerapkan kaidah-kaidah perancangan yang baik ya. Kita tidak lagi menggunakan design pattern misalnya, tapi kita menggunakan pendekatan yang berbeda, di mana intinya dia ingin menyelesaikan error secepat mungkin. Jadi akibatnya aplikasi yang dihasilkan juga tidak bagus ya dari sisi struktur. Jadi dia akan semakin kacau dia. Jadi ini mengakibatkan maintenance menjadi lebih sulit.